سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضا الله تعالى ولدفع البلايا ولمسلم هذا الكتاب والذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Masih bab tentang mensolati jenazah. Wan Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimina wa sami'tuhu yaqulu Allahumma inna fulan bin fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi min fitnatil qabri wa azabihi wa anta ahlul wafa'i wal hamdu Allahumma ighfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ini dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu berkata, telah sholat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah atas seorang laki-laki dari orang muslim, maka aku mendengar beliau berdoa. Jadi doanya Allahumma inna fulan bin fulan, doanya ini Pak khusus untuk si mayit itu namanya fulan ya, bukan fulan anu gitu. Ini hanya wong istilah bahasa Arab. Sesungguhnya fulan bin fulan fi zimmatika, di dalam jaminanmu, di dalam jaminanmu. Wa habli jiwarika, dan di dalam ikatanmu. Di seluruh makhluk itu adalah di dalam jaminannya Allah. Dijamin rizki ini, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Seluruh manusia dijamin oleh Allah umurnya sesuai dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habli jiwarika, demikian juga semua apa saja yang ada di sekitar dia, maka itu adalah mengikat kepada dia, mengikat kepada
Iya. Artinya sama dengan kemarin bahwa semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu tergantung kehendak Allah. Faqihi, maka bebaskanlah dia atau jauhkanlah dia min fitnatil kubri, dari azab kubur, dari fitnahnya kubur, wa azabihi, dan azabnya kubur. Wa anta ahlul wafa'i, dan engkaulah zat yang maha memenuhi janji. Walhamdu, dan segala puji bagimu. Allahumma ighfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah kepadanya, sayangilah kepadanya, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini termasuk doa takbir ketiga. Ini boleh membaca doa ini. Wa Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhuma annahu kabbara ala janazatin ibnatin lahu arba'a takbiratin wa qama badar rabiati ka qadri ma baina takbirataini yastaghfiru laha wa yad'u thumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakana. Wafi riwayatkan kabbaro arba'an fama kasa sa'atan hatta dhananna annahu sayukabbiru khamsan thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi falamang sarafa qulna lahu ma hadha faqala inni la azidukum alama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u aw qala hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Hakim. Dari Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau Abdullah bin Abi Awfa telah takbir atas sholat jenazah anak perempuannya dengan 4 takbiran. Setelah takbir yang keempat, beliau dalam posisi berdiri, kaqad lima baina takbirataini yastaghfirullah. Setelah takbir keempat ini pun berdirinya lama sama seperti lamanya setelah takbir ketiga. Ini berarti sampai nih yang minggu lalu bahwa doa takbir keempat itu lamanya hampir sama dengan takbir yang ketiga, itu yang disunahkan. Walaupun ada riwayat yang lain bahwa takbir yang keempat setelah takbir keempat itu lebih pendek. Kemudian dia berdoa. Di takbir yang keempat ini berdoa panjang seperti panjangnya takbir ketiga. Sumatola, setelah selesai maka Abdullah bin Abi Awfa berkata, dulu Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah seperti yang aku lakukan ini. Di dalam riwayat yang lain Abdullah bin Abi Awfa takbir 4 takbiran. Kemudian beliau berhenti sesaat, sehingga saya mengira bahwa dia akan melakukan takbir yang kelima. Dikira ini yang melihat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abi Awfa. Kemudian ternyata beliau salam ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Setelah selesai sholat, aku pun kami bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan? Maka Abdullah bin Abi Awfa menjawab, sesungguhnya aku tidak menambahi sedikit pun kepada kalian,
seperti yang aku telah melihat bersama Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah. Atau beliau mengatakan demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mensolati jenazah, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan ini jadi ini yang memperkuat dalil bahwa berdirinya sholat jenazah itu ya setelah takbir yang keempat lamanya sama dengan berdirinya sholat jenazah ketika takbir yang ketiga. Berikutnya babul Isra'i bil janazati. Bab tentang anjuran untuk menyegerakan proses terhadap jenazah, pemulosoroan jenazah, mulai mandikan, ngulesi, nyolati sampai ngubur itu seyogianya dipercepat. Niki hadisnya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fa syarrun tadaunahu an riqabikum. Niki muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, segerakanlah di dalam pengurusan jenazah. Karena apabila jenazah itu orang soleh, maka si mayit akan segera memperoleh hasil kesolehan dia, akan segera mendapatkan balasan kebaikan di kubur. Jika selain itu, artinya kalau dia nggak soleh, maka keburukan itu akan segera beredar dari kamu. Artinya keburukan itu ya segera hilang dari kamu. Muttafaqun alaih. Jadi ini termasuk anjuran nanti yang tilang dindang diopeni, dimandikan, disolati, dikafani, disolati, terus dikubur. Nah, mungkin ini umumnya sih enten-entenan, tapi nggih ngoten. Hadise ngoten, tapi kenyataane Kanjeng Nabi piyambak niku sedo telung dina nembe dikubur. Soale sahabat bingung. Ngoten iki makane nang ngeten iki ya nggih kondisional. Masyaallah. Tapi sing penting kalau kondisi ini normal, segera mawon. Kalau kondisinya tidak normal, artinya kadang-kadang sak keluarga shock. Niku tergantung keadaan. Tapi aturan pokoknya Kanjeng Nabi dawuhne nek enten jenazah nggih segera diurus. Sing apik meneh Pak, enggak usah ngenteni Pak Mudin. Diurus dhewe. Dina keluarga anak-anake meninggal, ya jenengan sing ngedusi langsung mawon didusi. Nggih. Didusi, diulusi, manten-manten nggih disolati. Masyaallah. Wingi kan pun di khusus karo Pak Mudin lah. Kapan nih?
dan itu dipraktek memang. Nggih. Niku saya pun nanti kebaikannya si mayit akan segera mendapat balasan dari Allah. Mayit iku boten apik ya barang sing gak apik ya wis cepet ilang, cepet ngalih. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil janazatu fahtamala har-rijalu ala a'naqihim fa in kana sholihatan qalat qaddimuni fa in kana ghairu sholihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'al insan la sa'iqa rawahu Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi SAW sabda, ketika jenazah diletakkan di liang lahatnya, diletakkan di atas pundaknya laki-laki, faktamal rajulu ala naqihim, maka orang yang menggotong jenazah itu telah menggotong jenazah. Maka apabila jenazah tadi orang soleh, maka jenazah tadi akan berkata, segerakan aku. Nggih mayit niku gak niku nyuwara asline. Nggih Nabi dawuhe ngoten. Iso omong. Tapi jenengan mboten krungu suarane. Nah jenazah apik niku masyaallah. Nalikane diusung niku muni segerakan saya. Masyaallah. Sebaliknya apabila jenazah itu tidak sholih, maka jenazah itu berkata kepada keluarganya, celaka. Aina tadhhabun? Kemana engkau membawa aku? Aina tadhhabuna biha? Kemana engkau bawa? Maka yasma'u sautaha kulla syai'in. Semua mendengar suara jeritan jenazah ini kecuali manusia. PT niku krungu. Ayam, kewan-kewan niku krungu kabeh. Kejaba menungso. Walau samial insanu la sa'iqa. Andaikan seandainya manusia mendengar jeritan atau teriakan jenazah itu, tentu manusia akan pingsan, tidak sadarkan diri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah Pak, ngeten iki. Masya Allah. Nah, wong mati niku kajenge mati niku nggih pun susah. Niku wong kafir, wong sing saleh niku pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Wong sing saleh, wong kafir padha ngrasakne susahe sakaratul maut, tapi nak wong sing saleh niku walaupun lara tapi gak krasa. Napa ngoten? Niki enten kitab Daqaiqul Akhbar niku diceritane nak wong saleh niku malaikat njabut nyawane niku kaya rambut niku tenggene glepung ditarik. Niku saking aluse njabut wong saleh. Ngoten mawon sing ngrasakne larane. Apa meneh sing nyun sewu wong sing boten iman, wong sing ahli maksiat, dan niku ketika mencabut rohnya itu dengan cara yang kasar. Alhamdulillah min dzalik. Makanya awake dhewe iki termasuk sunah ndonga slamet. Allah
Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Duh Gusti jenengan slametaken kula agama kula. Wa afiyatan bil jasadi, jenengan paringi kesehatan tenggene badan kula, jasad kula. Wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, jenengan tambah ilmu kula, wa barokatan fil rizki, jenengan barokah rizki kula, wa taubatan qoblal maut, dan jenengan dadosaken kula saged tobat saderenge wajah kula, wa rahmatan indal maut, nalikane mati jenengan welasi kula Gusti. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, duh Gusti jenengan gampangaken kula nalikane sakaratul maut, wa najatan minan nar, jenengan doaken slametaken kula saking neraka, wa afwa inda hisab, nalikane hisab jenengan entengaken hisab kula. Niku donga niki masyaallah. Makane terus malih tenggene Quran dipun terangaken nek wong niku imane istiqomah niku mengke ajeng tilar donya malaikat niku menjenguk kita. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka malaikat akan datang kepadanya terus menerus silih berganti untuk memberi kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah takut, janganlah kamu bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, jadi Allah telah menyediakan surga buat kamu. Jadi malaikat menghibur. Makanya nang ini kitab Taqwaul Akhbar dipun terangkan wong soleh niku meninggal niku malaikat Israel niku ajeng njabut dari sebelah kanane mboten saged. Rono napa wong niku ahli sedekah, amalane nolak. Ajeng dicabut saka sisi kiri nggih mboten saged. Soale ahli poso wong. Ajeng dicabut dari ala kakinya nggih mboten saged. Soale napa wong ahli mlaku teng masjid. Akhirnya malaikat bingung niki dicabut kondi mboten saged dari segala arah. Akhirnya napa matur teng Gusti Allah. Singkat cerita lapor kali Gusti Allah dikon model daun teng swarga. Akhirnya daun itu ditunjukkan kepada si mayit, melihat indahnya daun surga itu, ditarik nyawanya dia tidak terasa. Niku hikayat niku kirangan niku dalile, tapi sing jelas ayatnya niku wau malaikat memberi kabar gembira ketika mau mati, sehingga ketika mati itu dia tidak alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah telah menyediakan surga buat kamu. Yang ayatnya ngoten, orang ketika mau mati itu diberi kabar gembira dengan surga, sehingga ketika dicabut nyawanya dia tidak merasakan sakitnya, ya loro tapi gak kerasa. Niku ngoten. Masyaallah. Lah niku nek wis mati ngeten iki di Pulau Soro niku wong apik bengok-bengok mayite kondang nyegerakan ke kubur, sedangkan kalau orang buruk amalnya wedi, bahkan celaka, aduh apa digoning gigi,
susah ngoten Pak. Alhamdulillah. Akhirnya nggih masya kaya ngoten ya dilebokne teng kubur. Ya teng kubur niku mungkin masih berhadapan dengan malaikat mungkar. Makanya niki ketika orang menguburkan jenazah, keluarganya itu sebaiknya nunggu Pak. Tenggene hadis wingi pun terangaken keluargane wong-wong sing takziah niku mulih niku diken nunggu selama memerah susu karena sedang ditanya di dalam kubur. Makanya niku Pak. Niki saene nak keluargane wong-wong wis do mulih niki awake dhewe wong keluargane dan sing telah donya jenengan tetap di situ selama memerah susu untuk doa, menemani didoakan supaya diberi kelancaran ketika menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dan dimudahkan ya menjawab, kuburnya dijadikan seperti taman-taman surga. Maka dibantu untuk doa untuk si mayit niku ngoten. Pun babu takjilu qada iden anil mayiti wal mubadirati ila tajhizihi illa ayyamuta fajaat fayutraku hatta yatayaqqana mautahu. Niki bab tentang menyegerakan untuk membayar utang si mayit. Jadi niku wau namun dikubur niki sebaiknya segera dibayar utangi. Bahkan ini mboten dikubur. Nah iso begitu diumumne Pak Mudin niku wis enten sing siap jamin bayar utang. Lah niki sing sae ngoten. Soale Nabi mboten purun nyolati jenazah nak tesih gadah utang. Saora-orane niki begitu selesai pengkebumian niku langsung Pak nggih dibayar utang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatin bidainihi hatta yuqda anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun, tergantung dengan hutangnya sehingga hutangnya tadi dibayarkan oleh Imam Tirmidzi. Jumlah ngoten Pak. Wong mati syahid mawon mboten saged mlebet surga sadurunge utange dibayar. Napa meleh wong mati normal. Makanya hati-hati nggih sing duwe utang. Hati-hati sing duwe utang. Mati sawaya kula dhewe yo wedi ya. Soale sapa sing gak duwe utang ya duwe. Makanya senungo mawon nggih. Jok mati sadurunge utange lunas. Engko bar utang lunas utang meneh. Ya apa Pak, utangnya tinggi modal usaha ya. Insyaallah gali lubang tutup lubang. Hati-hati mawon nggih, pas nutup lubang mawon mati ini nggih, aja sampai pas gali. Bun Wan Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu anna Talhah bin Barra radhiyallahu anhu marido fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu faqala inni la ara Talha illa qad hadatsa bihil mautu fa'adiluni bihi wa'ajilu bihi fa'innahu la yambaghi li jifati muslim antuh basa baina dhahri ahlihi rawahu Abu Dawud
Dari Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Thalhah bin Barok radhiyallahu anhu sakit. Maka Nabi menjenguk Thalhah bin Barok. Kemudian berkata, aku melihat Thalhah ini, tidaklah aku melihat kepada Thalhah kecuali Thalhah sudah mendekati ajalnya. Jadi fa'adhinuni bihi wajidu bihi. Jadi akhirnya Thalhah pun meninggal. Maka Nabi izinkanlah kepadaku untuk memulosoro atau merawat jenazah bayi ini dan menyegerakan di dalam perawatannya, karena tidak seyogianya bagi mayit muslim untuk ditahan di keluarganya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan niki dalil meneh niki supaya disegerakan, jangan ditahan-tahan. Masya Allah. Jadi niku mau juga begitu. Fa'adhinuni bihi. Akhirnya meninggal. Setelah meninggal, Nabi menunggu beberapa saat nih. Fa'adhinuni bihi niki menunggu beberapa saat, dipastikan betul-betul meninggal. Niki dulu nak jaman biyen mboten enten dokter, nak saniki enten dokter kan didelok mripate, didelok ngeten, dicek nadine enten apa mboten. Kalau dulu ditunggu beberapa saat sampai dipastikan betul-betul meninggal, baru setelah dipastikan meninggal wa'ajilu bihi, segerakan di dalam perawatan jenazahnya. Masya Allah. Dan inilah yang bagi, jadi tidak seharusnya, tidak seyogianya jenazah seorang muslim itu ditahan di hadapan keluarganya, nggak segera diurus. Makanya nanti jenazah segera diurus. Dan itu bagus sebetulnya. Kalau meninggal di rumah sakit, diramut di rumah sakit, dimandikan, pulang pun resik, dan itu lebih baik segera terus disolati. Nyolati boleh berkali-kali Pak. Jangan sinyolati wong loro, wong telu, wingi mun diterangne nek enek sinyolati wong 100 niku dosane disepuro kali Gusti Allah. Masa ora-orane dikon gawe telung sof. Kalau orang disolati 3 sof, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kita membantu saudara kita sesama muslim, khususnya yang meninggal dunia, dengan menghadiri, kemudian ikut mensolati, kemudian ikut mengubur dan mendoakan si mayit. Maka itu bentuk daripada kita memberi bantuan kepada saudara kita sesama muslim, khususnya yang telah meninggal dunia, dengan memberikan doa kepadanya. Pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah pada kita sekalian. Mudah-mudahan kita sedaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan ketika nanti sakaratul maut, dan kita sampai di surganya Allah, kubur kita seperti taman dari taman surga. Amin ya rabbal alamin. Nggih.
Nggih. Ada yang saudaranya di luar kota. Nggih. Di satu, yang kedua, apakah Islam itu mengenal namanya mati suri? Nggih. Mati suri setengah mati. Nggih. Jadi Bapak, nomor satu terkait dengan menyegerakan anjurannya begitu. Tadi menurut sampai ini Nabi sendiri itu sampai 3 hari tidak dimakamkan karena sahabat kondisi bingung. Makanya kalau keluarga masih nunggu saudara dan lain sebagainya, ya nak duluri kena ditahan ben mayite segera itu luwih apik. Tetapi nak jenengan ngeyel, akibatnya nanti jenengan persaudaraan ini ku tambah pecah. Itu jangan dipaksakan, karena ukhuwah itu wajib. Niki lho, makane ndonga nih mayit dua setelah takbir yang keempat itu kan wala taftina ba'dahu. Duh Gusti jenengan sampun ndadosaken fitnah setelah kematian ini. Dan setelah kematian akhirnya keluarga gelut, niku berarti ndadekne fitnah setelah kematiannya. Padahal kita sudah berdoa, jangan engkau jadikan fitnah ba'dahu setelah kewafatan si mayit. Makanya nak keluarga seperti itu, ya sudah ikuti mawon apa yang dimaui oleh keluarga itu, jangan sampai keluarga itu pecah. Itu nomor satu. Karena apa? Gini kok keadaannya Kanjeng Nabi sendiri ketika para sahabat bingung, Kanjeng Nabi juga tertahan sampai 3 hari tidak dimakamkan. Itu ngoten. Terus yang kedua terkait mati suri niku mboten agama niku, artinya itu adalah medis. Apakah Islam mengenal mati suri? Banyak Pak banyak riwayat bahwa orang itu mati kemudian tiba-tiba yaitu seperti orang mimpi, oh kamu belum waktunya, akhirnya disuruh pulang. Begitu pulang akhirnya terbangun sadar lagi. Itu hikayat seperti itu banyak, cerita seperti itu banyak. Di zaman Nabi itu ada. Di zaman Nabi itu ada. Ada orang Ansor, anaknya meninggal dunia. Terus karena pas ibunya berdoa, ternyata doanya ibu itu dikabulkan. Akhirnya anak itu hidup lagi. Nah, dari kisah itu hidup lagi itu ya itu kemungkinan secara medis memang mati suri. Jadi kejadian itu ada di zaman Nabi pun ada. Dan itu tidak satu kejadian, beberapa kejadian. Makanya ini kalau sunnah Nabi menyamakan ketika orang sakit meninggal dunia itu ditunggu sesaat, dipastikan betul-betul meninggal. Niku ngoten. Makanya ya niku nak kita ya secara medis, kadang-kadang sudah dicek secara medis saja isik luput. Ngomongnya ping pindho. Begitu mati nggak jadi lah yo. Akhirnya diumumno jadi secara kejadian itu di zaman Nabi juga ada. Demikian juga kalau di zaman sekarang banyak kejadian seperti itu. Ada mati suri, ada yang mati batang otak. Ya itu seperti itu. Makanya wallahu alam nggih, enten wong sing uripe tergantung kepada alat. Seperti pangeran sapa itu di Saudi berpuluh-puluh tahun nggak sadarkan diri, tergantung pada alat. Nah, ngoten niku wallahu alam, kula mboten iso jawab.
Apa wong iki asline wis mati apa urung mati. Tapi nak dibantu dengan alat, nyatanya juga masih ada. Jadi nadinya juga masih ada. Terus sirkulasi darah juga masih ada. Nah, niku makanya sing anu nggih wonten Pak. Nah, awake dhewe ora nutut Pak. Iku ndak bayari piro ngono saja. Iya, dia nggak cuci darah. Artinya berarti sirkulasi masih hidup. Makanya yang mati itu tadi batang otaknya yang mati. Ini pun wallahu a'lam nak ngoten niku kula nggih mboten ngerti. Nggih ngoten mawon sing penting nggih niku wau untuk diri kita, keluarga kita, nak enten mau mati segera dilakukan perawatan sampai penguburan, nak iso dinego dengan keluarganya. Kalau keluarganya memang daripada nanti pecah di keluarga itu, maka ya sudah ditunda sedikit ya, sampai mereka datang. Itu nggih. Nggih, nak nyolati pisan mawon, nak pun nyolati teng griya masjid yo tasah nyolati neh mboten napa. Utawa napa namine nggih. Utawa jenengan milih salat teng masjid ben bareng-bareng wong akeh. Nah, anu nggih nyolati pisan mawon. Cuma ngenten beda nggih nek karo salat sunnah biasa niku rawatib niku wau mlebu masjid, aku mau niatku salat tahiyatul masjid. Nah niku ngoten. Terus iki wektune kok mepet ya wis tak ropel pisan tahiyatul masjid karo qobliyah. Ngoten niku oleh nggih diniati loro. Demikian juga nek salat napa namine misale jenengan mau salat dhewe, salat fardu, gak roh nak ning kono iki tibake jamaah durung enek. Biasanya nak desa kan salat zuhur jam 1 ngono, setengah 1 ngono. Jenengan teko lho, kok ya ini salat dhewe akhire, berarti wis buyar. Begitu salat dhewe tiba-tiba adzan, misale ngoten. Niku jenengan boleh mengiktikadkan sholat yang sampean lakukan tadi, sholat fardu tadi diiktikadkan sebagai sholat sunnah. Diniate dirubah tengati, terus iku mau tak niati sholat sunnah. Terus jenengan melok sholat fardu itu boleh. Nah, kenapa? Karena sama ya, artinya ada sholat jenazah, dan ini jadi masalah. Sholat jenazah, jenengan mengiktikadi qobliyah jenazah, ya ora ono Pak, qobliyah jenazah. Nah niku jenengan iktikadi qobliyah, soalnya enten qobliyah niku. Lah niki mergo mboten enten penggantinya, tidak ada substitusinya istilahnya begitu. Makanya nak sholat jenazah ya pisan mawon jenengan milih. Nak mau teng griya nyolati teng masjid wis gak sah nyolati, utawa nanti bareng-bareng di masjid kalau memang dipastikan. Makanya nak takziah tanglet mawon jenengan. Niki mengke disolati ya nopo, ngoten. Oh mengke teng masjid. Awake dhewe ndelalah ya wektune enten. Nah jenengan wektune rada rupek ya. Kula izin iki kula tak nyolati nggih. Niku jenengan tanglet iki mau wis didusi urung. Kan jenengan kadung nyolati mergo ditutup, tibake urung didusi, urung dikafani ning jero.
Ini ki urutane ngoten sik, didusi sik, dikafani sik, baru jenengan sholati aja kesusu jenengan. Makane nek takziah niku tangklet. Iki wau wis didusi dereng ampun, pun dikafani ampun. Ya pun kula tak nyolati ngoten ya, cok kliru teko-teko langsung wudu nyolati. Iku wani niku jenengan tangklet. Nggih, ngoten nuwun nggih. Kita tutup dengan doa saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.